Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pemuji UKIM, perkenalkan nama saya Hamdan Ridwanullah. Saya mengajar di MI An-Najah, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 gelombang 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas Akidah Akhlak 4. Hari ini Rabu 26 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan uji kinerja berupa praktek mengajar di kelas 5 MI An-Najah, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dengan materi berhias diri dengan akhlak terpuji, submateri teguh pendirian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hari ini belajar dengan baik dan penuh semangat ya. Bagus ya. Sebelum belajar, Bapak mau cek dulu ya kerapihannya. Ya, duduknya siap dan nanti mendengarkan dengan baik ya. Alhamdulillah, bangkunya sudah ditata ya, ditata. Tadi Bapak istirahat sudah meminta kalian untuk menata meja supaya nanti kita akan melakukan kegiatan diskusi. Terima kasih ya. Kalau sudah siap, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba pada ketua kelasnya Irwan, silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, Bapak mau mengecek dulu kehadiran kalian. Nah, ini siapa yang sudah masuk? Salsa sama? Imut kemana? Oh, kalau sakit, mudah-mudahan Salsa sama Imut cepat sembuh ya. Amin. Ya, Bapak. Amin. Oke. Ya. Sebelum belajar yang pada intinya, ya. Supaya belajar kita semangat, ya kita melakukan tepuk semangat, ya, mau nggak? Ya, supaya semangat kita bangun dulu semua bangun ya, tepuk semangat. Saya, tepuk semangat. Kembali, tepuk semangat. Kalian hari ini semangat, nanti belajar juga. Yang semangat, pasti insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, sebagai rasa nasionalisme kita, ya, kalian tahu lagu syukur nggak? Tahu. Ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, kalau tahu, apa juga nggak? Tahu. Gimana coba awalnya? Bisa ya? Kalau bisa coba berdiri, ya kita bernyanyi kembali ya. Bernyanyi kembali. Ya, apa enggak? Kalau dinyanyiin kan tiap upacara hari Senin? Apa kita sama-sama ya. Bernyanyi lagu syukur. Ya, lagu nasional syukur ini diciptakan oleh Pak Mutahar. Oke, kita sama-sama belajar. Salah ya. Kita sama-sama bernyanyi lagu syukur. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.
pelajari hari ini ya. Lagu syukur ini adalah sikap nasionalisme kita, ya, rasa syukur kita kepada Allah. Karena Indonesia ya merdeka melalui perjuangan. Dengan rasa cinta tanah air yang tinggi, maka para pahlawan ya bisa mempertahankan negara ini, negara Indonesia. Alhamdulillah bisa merdeka sampai sekarang. Dan juga berkat rahmat Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, negara kita masih berdiri belum ya. Kalau pelajaran intinya nanti materi yang akan Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak mau tanya, apakah kalian tahu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Tahu nggak? Apa sih mujizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada yang tahu? Ya, silakan Alik apa? Iya, katanya Nabi Ibrahim itu tidak makan dibakar api, benar tidak? Benar. Coba sekarang Bapak mau nanya lagi, sikap apa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim? Siapa yang tahu? Silakan Nima, apa? Ya, kata Nima, keteguhan hati dan pendiri. Nah, sekarang itu ya, kita hari ini akan belajar tentang ya materi teguh pendirian. Ya, kita akan belajar tentang teguh pendirian. Ya, materi hari ini yang akan kita pelajari itu teguh pendirian. Ya. Ya, materi yang akan kita pelajari yaitu teguh pendirian. Ya. Apa sih tujuan kita belajar teguh pendirian? Ya, tujuan kita yaitu tujuan belajar kita hari ini melalui pengamatan, ya, siswa dapat menjelaskan makna sikap teguh pendirian. Yang kedua, melalui pengamatan, tanya jawab dan diskusi, siswa dapat menganalisis ciri-ciri sikap teguh pendirian. Yang ketiga, melalui diskusi siswa dapat mendeskripsikan hikmah sikap teguh pendirian. Yang keempat, melalui pemberian contoh, siswa dapat membiasakan bersikap teguh pendirian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita hari ini ya tentang teguh pendirian yang pertama yaitu kita bisa tahu apa itu teguh pendirian artinya. Yang kedua, kita dapat tahu ya paham ciri-ciri teguh pendirian. Berikutnya yaitu kita bisa tahu apa hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian ya. Yang terakhir, kita dapat mengambil hikmah dari mempunyai sikap teguh pendirian. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, apakah kalian pernah tidak diajak sama teman berbuat hal yang buruk? Ada? Coba Aulia apa? Pernah? Pernah diajak bolos katanya. Terus sikap kamu seperti apa? Ditolak. Terus? Oh iya bagus ya. Kalau ada ya ajakan membolos itu harus ditolak. Karena nanti rugi akan ketinggalan pelajaran. Pokoknya hal-hal yang diajak buruk yang kita tidak boleh dan kita masuk ke pembelajaran ya. Tapi ya pembelajaran tentang akhlak terpuji teguh pendirian. Tapi sebelumnya ya kita akan menyaksikan ya kalian tonton nanti tentang film kisah teguh pendirian Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun ya kita sudah tahu kisahnya, mungkin ya kita kembali mengingatnya lagi melalui tayangan film ini. Nanti kalian simak, kemudian catat ya, persiapkan pulpennya ya, nanti dicatat apa saja isi dari film ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang silakan kalian simak ya. Silakan disaksikan ya. Kemudian catat ya pelajaran yang sudah ini. Menurut dulu. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemeran patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Dicatat tadi hal-hal yang disampaikan sudah. Kalau sudah Bapak pengen bertanya mengenai film tadi ya yang kalian tonton. Coba Bapak pengen tanya, kenapa sih Nabi Ibrahim itu
ya disiksa, dibakar api oleh Raja Namrud? Coba siapa yang tahu? Coba Hamzah apa? Karena menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud. Ya, karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud. Ya, kenapa ya? Dihancurkan karena Nabi Ibrahim itu mempunyai teguh pendiri. Ya, dia hanya percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada berhala. Nah, sekarang coba sikap apa yang dimiliki Nabi Ibrahim setelah dibakar tapi diselamatkan oleh Allah? Ya, coba siapa yang tahu? Sifat apa? Keteguhan hati karena iman kepada Allah meskipun dibakar Raja Namrud. Nabi Ibrahim tetap sabar dan ditolong oleh Allah, tidak mampu dibakar api. Ya, keteguhan hati. Jadi Nabi Ibrahim itu punya sikap atau sifat keteguhan hati, pendirian, ya. Meskipun dibakar oleh Raja Namrud, tapi tetap sabar, ya, dan tetap yakin kepada Allah, ya. Meskipun dibakar, ya, Nabi Ibrahim yakin kepada Allah bahwa Allah akan menolong Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Selamat. Itulah yang menjadi mukjizat Nabi Ibrahim, yaitu apa? Ya, tidak mempan dibakar. Oke, sebelumnya Bapak minta kalian coba baca buku dulu ya. Halaman 63 sampai 66. Materi Mari Teguh Pendirian. Silakan dibaca dulu ya. Dibuka dibaca. Dulu. Ya. Dibaca dengan bersama, dipahami. Ya. Gimana? Sudah baca bukunya? Sudah. Bapak jelaskan ya. Ya, pengertian teguh pendirian ya. Di sini ada tentang pengertian teguh pendirian ya. Diperhatikan. Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya ya. Jadi kita tuh harus berpegang teguh pada apa yang kita yakini. Tapi dalam hal apa? Kebaikan atau kebenaran ya. Orang yang mempunyai sikap teguh pendirian ya, pada umumnya memiliki prinsip hidup sangat kuat ya. Jadi kalau kita meyakini itu benar, kita lakukan, kita kerjakan ya, sehingga tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain, apalagi persoalan kejahatan. Nah, jadi jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal yang buruk ya. Orang yang beriman tentu berkeyakinan yang kuat terhadap Allah ya. Jadi orang yang beriman itu harus punya sikap teguh pendirian, tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang menjerumuskannya ke dalam perbuatan keburukan. Oleh sebab itu ya, mulai sekarang kita harus membiasakan diri bersikap teguh pendirian. Bisa? Ya, bisa bersikap teguh pendirian? Bisa ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan. Nah, apa sih teguh pendirian dan keras kepala itu? Sama atau beda? Mungkin ada kesamaan, sama-sama tidak mau ya, atau sama-sama ya mempertahankan. Tapi artinya berbeda ya. Kalau teguh pendirian itu muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan kebenaran yang telah menjadi keyakinannya. Orang yang memiliki sifat ini menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi sikap teguh pendirian itu ya sesuai dengan kebaikan dan kebenaran. Jadi ingin berbuat kebenaran terus ya. Sedangkan sikap keras kepala ya lahir karena menuruti hawa nafsu dan cenderung tidak mau berubah menjadi yang lebih baik dan tidak memperdulikan kebaikan bersama. Jadi keras kepala itu adalah orang yang tidak mau dinasihati. Misalkan si ini berbuat buruk, kita nasihati, dia tidak mau berubah, nah itu keras kepala. Jadi orang yang keras kepala itu tidak mau dinasihati. Beda dengan teguh pendirian. Beda. Kalau teguh pendirian dalam hal kebaikan dan kebenaran. Nah, ya. Setiap orang selalu mengharap keberhasilan dalam melakukan suatu usaha. Nah, kunci keberhasilan seorang muslim adalah teguh pendiri. Kita punya iman kepada Allah, yakin ke Allah. Ya terus kita harus cinta ke Allah, berislam dengan baik. Jangan sampai ada godaan ya. Sampai kita tidak percaya kepada Allah. Nah, kita harus teguh pendirian bahwa Allah itu Tuhan kita. Dengan sikap tersebut, seorang muslim yang memperoleh keberhasilan tidak akan membanggakan diri dan tidak mudah putus asa ketika usahanya mengalami kegagalan. Jadi orang yang teguh pendirian itu yang selalu berusaha mencapai tujuan ya dengan hal-hal yang baik ya, berusaha dan hasilnya walaupun gagal ataupun kalau berhasil ya, kalau berhasil ucap alhamdulillah, bersyukur, benar enggak? Benar. Dan kalau gagal menyesal atau tidak? Tidak menyesal ya. Kalaupun gagal setelah berusaha kita sabar, kita tawa, kita terima dengan mungkin itu sudah ketentuan dari Allah. Insya Allah akan memberi
gantinya ya. Berikutnya. Nah, dari teguh pendirian ya. Nah, dalam Islam ya, itu disebut apa? Istiqomah ya. Kita sering dengar kita harus istiqomah dalam kebaikan. Kita pernah dengar kan? Artinya apa? Kita terus teguh pendirian dalam hal kebaikan. Istiqomah adalah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal saleh. Jadi istiqomah itu ya teguh pendirian. Ya, artinya apa? Selalu menjalankan hal-hal yang baik dan tetap beramal saleh. Ini dalilnya ada di depan. Kita sama-sama baca. Di buku juga ada kan? Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya baca bareng-bareng. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Ya, itu dalil tentang istiqomah atau teguh pendirian. Terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Jadi orang yang istiqomah, percaya iman kepada Allah, ya, maka tidak ada kekhawatiran, ya, tenang hati, ya, dan tidak pula berduka cita. Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi dalil tentang teguh pendirian. Berikutnya adalah contoh teladan teguh pendirian. Tadi kita sudah menyimak video tentang kisah teladan Nabi Ibrahim. Nah, ini tentang Nabi Ibrahim, ini contoh teladannya ya. Nabi Ibrahim apa tadi? Ya, sabar meskipun direbus, dibakar ya, maaf dibakar. Api oleh siapa? Setelah dibakar api, Nabi Ibrahim itu apa? Apa menyerah? Tidak, tetap sabar. Yakin kalau Allah akan menolong. Makanya oleh Allah diberi mukjizat apa? Tidak. Ya, itu contohnya tadi. Kemudian Siti Masjid ini cerita tentang Siti Masjid ini hidup pada zaman Raja Fir'aun. Siti Masjid ini ya, di mana pada saat itu Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Sedangkan Siti Masjid secara diam-diam tidak mau mengakui Raja Fir'aun itu sebagai Tuhan. Dia hanya yakin kepada Allah. Ya, makanya ketahuan oleh Raja Fir'aun dan keluarganya itu direbus dengan wali besar oleh Raja Fir'aun. Satu persatu direbus. Ya, takut gak direbus mereka? Enggak. Siapa takut? Ya, kenapa? Anaknya Siti Masjid yang masih kecil, yang masih gendongan, itu bisa berbicara. Ya, diberi rahmat oleh Allah, bayinya bisa berbicara kepada ibunya Siti Masjid bahwa ya jangan takut, meskipun direbus nggak apa-apa, ya meskipun direbus nggak apa-apa, nanti Allah akan balas dengan surga. Akhirnya keluarga Siti Masjid semuanya meninggal, direbus, ya meskipun meninggal Allah menjanjikan. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri teguh pendirian. Jadi orang yang punya teguh pendirian pasti punya ciri-ciri ya. Yang pertama, keyakinannya kuat dan tidak mudah goyah. Artinya kalau yakin itu benar, maka tidak boleh tergoda, tidak boleh mudah goyah. Yang kedua, mempunyai pendirian yang kokoh. Kita harus kokoh pendirian. Kata kita itu benar, ya kita lakukan. Ya, kalau ada yang bilang kamu harus begini harus begitu, kita telaah dulu itu baik atau tidak, ya. Yang berikutnya selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Nah, kita hidup itu harus punya sifat optimis. Yang ini bakal bisa diraih. Setelah apa? Berusaha. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus optimis. Kita kerjakan dulu, kita yakin dulu deh berhasil. Ya, masalah berhasil tidaknya itu tergantung Allah. Yang berikutnya tidak mudah menyerah, ya. Ketika kita ingin sesuatu, ya dapatkan, capai.
Ya misalkan pengen ranking 1, buru-buru belajar dengan baik. Ya, tidak boleh menyerah. Jangan sampai di tengah jalan capek belajar terus. Jangan sampai seperti itu. Kalau pengen ranking 1 ya, terus berusaha. Jangan menyerah. Berikutnya, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. Nah, kalau rayuannya, bujukannya kepada sifat yang jelek, perbuatan jelek, kita ikut atau tidak? Tidak. Jangan, ya. Sikap kita kalau ada yang mengajak kepada kejelekan, kita harusnya seperti apa? Menolak, benar menolak. Ya, menolaknya dengan cara menasihatinya kan? Kita arahkan dia yang tadinya ngajak jelek, kita ajak kepada kebaikan, ya. Nah, sekarang hal-hal yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian. Ya, bisa dilihat di sini yang pertama, berteman atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Misalkan kita punya teman, si teman ini bagus, ranking 1 misalkannya selalu juara, misalkan ya, selalu semangat, rajin ibadah. Nah, kita bergaul dengan teman seperti itu atau teman-teman baik lain. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang mengajak kepada keburukan. B. Mengambil contoh dari kisah-kisah orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Ya, ambil contohnya tadi tentang Nabi Ibrahim, tentang Siti Masyidah. Ambil hikmahnya, pelajaran baiknya. Adapun contoh lainnya kita cari, oh si ini baik, ya kita pelajari, kita ambil yang baiknya. Ya. C. Membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. Artinya apa? Kalau ada yang ngajak kepada keburukan atau ada ajakan lain, kita telah dulu ajakannya baik atau enggak, ya, buruk atau enggak. Kalau baik ya kita boleh ikut, kalau jelek jangan, betul ya. Yang D. Berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Artinya begini, kita tuh harus hati-hati. Misalkan kita diberi amanah menjadi seorang ketua, baik ketua kelompok, ketua kelas, ya. Kemudian ada sebuah di mana kita harus mengambil suatu keputusan, ya. Misalkan menjadi ketua RT, ketua kelas, kepala desa, ya. Nah, kita tuh harus hati-hati mengambil keputusan, baik atau tidak buat diri sendiri ataupun dengan orang banyak. Kalau jelek, keputusannya juga harus yang maksudnya kalau baik keputusannya pasti menghasilkan baik juga hasilnya. Kalau jelek juga, makanya harus banyak pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Nah, sekarang kita belajar tentang hikmah sikap teguh pendirian, ya. Pertama, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat yang kurang baik. Suka terpengaruh atau tidak? Hah? Coba, ada nggak yang suka terpengaruh? Misalkan ada yang diajak polos, pernah ada? Ada kan? Sikap kita apa? Ikut enggak? Nah, kalau polos apa? Ya, ketinggalan apa? Jarang. Contoh lainnya ada nggak? Ya. Berikutnya, tidak mudah diajak untuk berbuat buruk. Misalkan diajak, kurang jailan yuk, kita jailin si ini. Ada yang gitu nggak? Nah, sekarang mau berbuat seperti itu lagi nggak? Jangan ya, jangan suka jahil atau jangan ngajak teman jahil. Ya, kalau ada yang jahil berbuat buruk artinya dia apa? Dinasihati, benar ya. Kemudian hikmahnya percaya pada diri sendiri. Kita tuh harus pede, ya. Tahu pede? Percaya diri. Percaya diri itu apa? Yakin akan kemampuan diri sendiri. Jangan pesimis. Percaya diri itu saya mampu kok melakukan ini, saya mampu kok melakukan itu, ya. Gak apa-apa kok, ya. Seperti itu ya. Kemudian mudah menerima ajakan yang baik. Artinya apa? Meskipun punya sikap teguh pendirian, kalau teguh pendirian itu maksudnya menolak yang jelek. Tapi kalau yang baik, ikut. Jadi mudah menerima ajakan yang baik. Ada orang ngajak sholat, kita ikut. Ada orang ngajak ngaji, kita ikut. Ada orang ngajak sekolah, kita ikut. Ya. Tapi kalau yang jelek-jelek misalkan ngajak kabur sekolah, gimana, ikut nggak? Jangan. Ngajak lagi apa? Ngejailin teman, ikut nggak? Jangan juga. Ya, berikutnya, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Kalau punya sikap teguh pendirian, kita harus mengajak kepada yang lain untuk berbuat baik. Jadikanlah kita diri sendiri ini sebagai perubahan.
mengajak orang berubah kepada yang lebih baik. Kan ya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan dan takwa. Ya, kalau dalam kebaikan kita ajak, ayo ya kita berbuat baik. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, apa? Pak, kalau nyontek itu berarti tidak punya sikap teguh pendirian. Ya, kalau nyontek punya sikap teguh pendirian enggak? Mau dia tadi nanya? Hah? Enggak. Ya, jadi sikap nyontek atau suka nyontek itu punya teguh pendirian enggak? Enggak, artinya apa? Dia tidak apa? Pede. Tadi apa kan? Percaya diri ya. Tidak percaya diri kepada diri sendiri. Ya, kalau nyontek berarti dia percaya diri apa enggak? Punya teguh pendirian enggak? Enggak. Jadi itu ya, nyontek juga adalah sifat yang tidak apa? Punya teguh pendirian. Terus sikap kamu apa? Sikap aku dibilangin jangan nyontek, harus percaya akan kemampuan sendiri. Ya, kalau ada yang melihat nyontek, ya sikapnya nasihati temannya, jangan kamu harus percaya sama kemampuan sendiri, ya. Belajar baru mengisi, ya makanya belajar itu penting. Oke, tadi itu Bapak sudah menjelaskan tentang teguh pendirian, ya. Dari arti, kemudian apalagi dalil, contoh teladannya, ciri-cirinya, kemudian hal-hal yang harus dilakukan pada sikap teguh pendiriannya, kemudian hikmahnya juga, ya kan? Coba kalian sudah paham atau belum? Coba Bapak mau tanya, ya. Coba apa pengertian teguh pendirian? Coba ada yang tahu? Coba Diana. Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya, memiliki prinsip hidup sama kuat, tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena kutukan atau layar orang lain. Ya, betul tidak? Ya, teguh pendirian artinya berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya, prinsipnya kuat, tidak mudah terpengaruh, apalagi tidak mudah terkena bujukan dan rayuan orang lain. Coba sekarang Bapak pengen tahu apa ciri-ciri sikap teguh pendirian? Coba kalian tahu? Silakan. Keyakinan kuat dan tidak mudah goyah, mempunyai pendirian yang kokoh, selalu optimis dan tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau layar orang lain. Ya, keyakinannya kuat. Tidak kurang apa lagi? Oh ya, mempunyai pendirian yang kokoh, selalu optimis dan tidak mudah putus asa dan lain sebagainya. Coba sekarang hal apa saja yang harus dilakukan untuk mempunyai sikap teguh pendirian? Siapa yang tahu? Coba Aulia. Dengan ada bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Ya. Contoh dari kisah-kisah orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Ya, betul. Membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. Ya. Hati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Ya, betul. Coba sekarang apa hikmah mempunyai teguh pendirian? Siapa yang tahu? Oh, Iwan, silakan. Tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk berbuat yang kurang baik. Ya. Tidak mudah diajak untuk berbuat buruk. Ya. Percaya pada diri sendiri. Mudah menerima ajakan yang baik. Ya. Dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Ya, bagus. Oke, sekarang kita masuk dalam tahap kegiatan diskusi kelompok. Gimana? Siap, dong? Siap. Sudah siap, ya. Kita melakukan diskusi. Nanti kalian diskusikan, ya. Nanti Bapak bagikan KPD ini, nanti kalian isi, ya, bersama teman kelompoknya, bertukar pikiran. Setelah itu, ya, kalian mempresentasikannya di depan kelas. Siap nggak? Siap. Bagus, kalau siap, ini Bapak akan bagikan KPD-nya, isi, ya. Stop, isi. Isi oleh teman-temannya. Stop, isi. Isi, ya. Ya, diisi dengan sesama, dipikirkan bareng-bareng jawabannya, ya. Diisi. Gimana, sudah mengisi soalnya melalui diskusinya? Sudah. Coba kalau sudah diisi, kita semua nih kelompoknya udah? Sudah.
Nah, kalau sudah, coba kelompok mana yang berdepan terlebih dahulu? Oh, bagus. Silakan ke depan kelompok Aulia. Silakan. Ya, konsentrasikan jawabannya di depan ya. Sampai sini. Sini, Bu. Diri. Siapa yang baca? Oh iya, silakan di depan. Coba, nomor 1 apa? Jelaskan makna sikap teguh pendirian. Teguh pendirian artinya tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya. Ya. Orang yang mempunyai sikap teguh pendirian pada umumnya memiliki prinsip hidup sangat kuat, Ya. sehingga tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain. Ya. Apalagi persoalan akidah. Orang yang beriman tentu berkeyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang lain untuk pindah keyakinan. Iya, bagus ya. Coba sekarang nomor 2, apa jawabannya? Nomor 2 itu mencontohkan ciri-ciri dan maknanya. Coba apa itu keyakinan yang kuat? Itu mana jawabannya? Percaya akan pendapat dan kemampuan sendiri. Ya, bagus. Coba sekarang mempunyai pendirian yang kokoh itu maknanya apa? Kemana? Mampu menghadapi berbagai situasi dan kondisi untuk tetap melakukan maju, Ya. berusaha serta berjuang. Ya, coba sekarang selalu optimis. Kemana jawabannya? Yakin atas harapan hasil positif dan sesuai keinginan dari usaha yang telah dilakukan. Ya. Sekarang apa itu maknanya tidak mudah menyerah? Coba. Selalu berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan. Ya, terus sekarang tidak mudah terpengaruh. Coba apa maknanya? Tidak mudah percaya akan ucapan atau ajakan buruk orang lain. Ya, bagus. Sekarang nomor 3 ya. Deskripsikan sikap teguh pendirian di bawah ini ya. Coba yang A. Tidak mudah diajak untuk berbuat buruk, itu maksudnya apa? Deskripsikan. Sebagai anak yang baik dan memiliki teguh pendirian, pastinya tidak akan mau diajak. Alhamdulillah kalian tadi sudah diskusi dan menjawab pertanyaan yang Bapak berikan melalui LKPD. Jawabannya bagus-bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Kalau begitu, coba ya. Kita kan sudah belajar tadi ya. Sudah mengamati, kemudian berdiskusi, melihat video. Coba sekarang simpulkan bareng-bareng ya. Siap? Siap. Coba kita tarik kesimpulan bersama-sama. Coba apa pengertian teguh pendirian? Coba apa? Ya, itu tadi tentang teguh pendirian. Ya, teguh pendirian artinya teguh pada kebenaran yang telah diyakini. Nah, ya, prinsip hidupnya kuat, tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang. Nah, sekarang apa ciri-ciri sikap teguh pendirian? Telah apa? Ya, betul ya, ciri-cirinya itu yaitu keyakinannya kuat, tidak goyah, pendiriannya kokoh, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Nah, dan juga tidak mudah tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan buruk orang lain. Terus sekarang, hal-hal apa yang perlu dilakukan agar memiliki sikap teguh pendirian? Ya, itu ya, hal yang harus dilakukan itu berteman dengan orang-orang yang baik. Ya. Kemudian mencari tahu ya, mencari teladan dari tokoh-tokoh yang punya sikap teguh pendiri, sifat atau mempunyai pikiran kritis. Kita harus menelaah ya, baik buruknya. Kemudian harus berhati-hati mengambil keputusan atau tindakan. Terus sekarang yang terakhir, sebutkan apa saja hikmah kita punya sikap teguh pendirian apa saja. Ya, betul ya. Tidak mudah dipengaruhi orang lain apabila itu buruk. Kalau keburukan harus ditinggal. Tidak mudah diajak untuk berbuat buruk seperti mencontek, ayo nyontek itu jangan. Ayo kabur itu jangan. Kemudian apa lagi? Diajak indirect apa lagi, Pak? Maba kabur ya, itu jangan juga. Kemudian percaya diri percaya pada diri sendiri. Harus pede kalau punya teguh pendirian ya. Jangan minder. Kita harus yakin kepada kemampuan diri sendiri. Kemudian mudah menerima ajakan ya. Baik, kalau orang lain ngajak kebaikan yang harusnya gimana kita? Ikut. Ya, kalau kebaikan ya kita ikut saja. Tapi kalau kejelekan jangan ikut ya. Kalau ada yang ada kejelekan kita harus gimana pada orang tersebut? Menolak kemudian memberi nasihat. Jadi sekarang kita sudah masuk pada kegiatan penutup. Akan tetapi sebelum pelajarannya ditutup, Bapak ada soal di sini
ya untuk kalian kerjakan. Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran hari ini ya. Nanti diisi ya oleh masing-masing ya, bukan kelompok lagi. Diisi, dikerjakan, kemudian isinya harus hati-hati dan harus kalau bisa benar semua. Bisa? Nah, insya Allah. Nah, sekarang Bapak bagikan ya diisi. Silahkan kasih nama ya. Kasih nama. Kemudian diisi. Soalnya ada berupa pilihan ganda dan pelayan. Berapa orang? 5. Itu lagi. Cukup kalau pilih. Dari sini ya. Jangan nyontek. Ini mah dikerjakan masing-masing ya. Kita kasih nama dan lupa ya. Alhamdulillah ya, kalian tadi sedang melakukan mengisi soal evaluasi. Nah sekarang kita refleksikan sikap teguh pendirian pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang yang punya teguh pendirian itu ya jangan apa? Ikut-ikutan yang jelek. Malah harusnya kita tuh apa? Mengajak kepada kebaikan. Jadi orang yang punya sikap teguh pendirian itu adalah tidak mudah dirayu. Apalagi dirayu keburukan. Ya, tapi harusnya kita mau mengajak orang lain berbuat kebaikan. Contohnya kalau di sekolah itu nggak boleh mencontek, ya. Kemudian harus punya rasa percaya diri. Jangan nyontek, isi sendiri. Ya. Kemudian kamu bergaul, ya. Jangan ikut-ikutan kepada hal yang jelek atau buruk. Malah harusnya kita harus mengajak semua orang itu kepada perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik akan mendapatkan pahala, perbuatan buruk akan mendapatkan. Jadi kita semua harus kembali ingat kepada Allah bahwa berbuat baik dan buruk itu akan oleh materi minggu depan ya. Insya Allah kita akan belajar masih tetap dengan materi yang sama, hanya beda pembahasannya, yaitu tentang materi berhias diri dengan alat terpuji. Kalau hari ini belajar tentang apa? Teguh pendirian. Insya Allah minggu depan akan belajar tentang sifat dermawan. Mungkin itu saja ya materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan hari ini bermanfaat. Amin. 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 Namun sebelum pelajaran ditutup, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian dari Bapak ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.